إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, saya ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan takwa kepada kita semua. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan ini masih di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini amat sangat bersejarah bagi kita umat muslim, dan peristiwa tersebut tiada lain adalah di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat sadaqallahul azim. Maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan di malam hari seorang hambanya, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan kemudian dari Masjidil Aqsa tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati lapisan-lapisan langit menuju Sidratul Muntaha, dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu syariat besar yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang kemudian syariat tersebut diperintahkan pula kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat tersebut tiada lain adalah agar kita menjaga sholat 5 waktu kita. Ma'asyiral hadirin, kalau kita berbicara tentang ibadah sholat 5 waktu, maka
sholat 5 waktu ini adalah amalan zahir yang paling utama setelah amalan batin, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Kasyifatus Syaja yang mensyarah kitab Safinatun Najah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani beliau mengatakan, secara garis besar ada 2 amalan manusia. Yang pertama ada amalan batin dan yang kedua ada amalan zahir. Amalan batin adalah amalan yang paling utama karena amalan batin ini mencakup daripada keimanan, keyakinan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yaitu amalan zahir atau amalan lahir. Dan dari sekian banyak amalan zahir, maka amalan zahir yang paling utama adalah menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Makanya hadirin, saking pentingnya dan utamanya ibadah sholat, sampai-sampai ibadah sholat ini merupakan kunci di setiap amal perbuatan kita. Bahkan kata baginda Nabi SAW, sholat merupakan amalan pertama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, awal ma yuhasabu anhu al-'abdu min 'amalihi salatuhu. Paling pertama yang akan dihisab, diperhitungkan dari seorang hamba tentang amalnya, salatuhu, yaitu tentang ibadah salatnya. Maka konsekuensinya kata baginda Nabi SAW, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Manakala salatnya itu terjaga dengan baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad aflaha wa anjaha, maka tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Dan begitu juga sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Maka apabila sholatnya itu tidak terjaga dengan baik, manakala sholatnya itu rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita melalaikan ibadah sholat tersebut, maka kata baginda Nabi SAW, faqad khaba wa khasara, maka nyata-nyata dia akan mendapatkan kekecewaan dan juga akan mendapatkan kerugian. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, fa in qubilat salatuhu qubila minhu sa'iru amalihi. Manakala salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakannya dengan penuh penghambaan kepada Allah, maka qubila minhu sa'iru amalihi. Amal yang lainnya pun akan bernilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, wa in ruddat alaihi salatuhu rudda alaihi sa'iru amalihi. Apabila salatnya tertolak, maka tertolak pula amalan-amalan yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga ibadah pokok kita, yaitu salat 5 waktu. Karena sesungguhnya salat 5 waktu adalah kunci di setiap amal kita. Manakala kita mampu menjaga salat kita dengan baik, manakala kita bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan ibadah salat sesuai dengan syarat sahnya, sesuai dengan rukunnya dan lain sebagainya, maka salat kita diterima oleh Allah dan amalan-amalan yang lain pun akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, manakala kita masih melalaikan ibadah salat, manakala kita masih berani meninggalkan ibadah salat, manakala salat kita tidak berkualitas yang sehingga tertolak di hadapan Allah, maka mohon maaf, amalan-amalan yang kita anggap baik selama ini, maka amalan tersebut tidak ada nilainya dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada hadirin semua, mari kita jaga ibadah salat 5 waktu kita dengan cara kita melaksanakan tepat pada waktunya. Apalagi kita sebagai laki-laki, ada perintah dari baginda Nabi SAW agar supaya sholat kita dilaksanakan di masjid dengan cara berjamaah.
Dan selebihnya dari itu hadirin, mari kita kaji, mari kita dalami, mari kita pelajari bab-bab fikih yang berkaitan dengan ibadah sholat. Kita hadir di majlis-majlis yang diadakan di lingkungan kita masing-masing, yang di dalamnya dipelajari fikih bab sholat. Mulai daripada syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, kemudian kaifiat sholat dan lain sebagainya. Agar supaya apa hadirin sekalian? Agar supaya ibadah sholat kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW, yang nantinya sholat kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cara itu, insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullah ta'ala, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.